malam, selamat malam, selamat beraktivitas. Sebelum kita mulai untuk melanjutkan persiapan TKA, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk yang kemarin kita sudah sampai di nomor berapa? Nomor 7 apa nomor 8 ya? Dan selanjutnya. Oke ya. Terakhir kita bahas itu di nomor 7, berarti sekarang di nomor 8. Nomor 8, diketahui 20 orang relawan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 6 jam. Lama waktu yang diperlukan oleh 30 orang relawan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah berarti nomor 8 ini semakin banyak orang, pekerjaan akan semakin cepat. Maka nomor 8 ini merupakan salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Jadi misalkan ketika 30 orang dia X, maka perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 20/30 sama dengan kita balik antara 6 dengan X. Berarti X per 6. Ya, coret-coret 2/3 sama dengan X per 6. Berarti ini X tidak lain adalah 4. Oke, jawaban untuk nomor 8 itu adalah C. Ya, kita lanjut untuk nomor 9. Yuk, silakan. Yang punya jawaban nomor 9 bisa disampaikan di chat. Seorang pedagang memiliki persediaan 200 buah apel, tetapi 13 buah diantaranya busuk, sehingga tidak dapat dijual. Pedagang tersebut menjual X buah apel dengan harga 5.000 per buah, sehingga persediaan apel di kiosnya tersisa 50 buah. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ya, yang pertama, model persamaan linear untuk menentukan banyak apel adalah 200 dikurang X sama dengan 50. Ingat, apel yang bisa dijual itu bukan 200, tetapi kita harus kurangi dengan yang rusak atau yang busuk. Apel yang dijual sama dengan 200 dikurang 13 adalah 187. Sehingga
Untuk model persamaan tidak lain adalah apel yang ada 187 dikurangi penjualan, yaitu X sama dengan sisanya adalah 50 buah. Berarti untuk yang pertama itu salah. Harusnya 187 min X sama dengan 50. Untuk yang kedua, apel yang terjual sebanyak 137, yaitu, nah kita cek ya, apel terjual. Mula-mula yang bisa dijual adalah 187, tetapi sisanya 50, sisa buah apel. Sehingga ini kalau kita kurangi 137, jadi jawaban yang kedua benar. Untuk opsi yang ketiga, pernyataan yang ketiga, pendapatan yang diperoleh pedagang dari penjualan apel adalah 685. Kita tuliskan pendapatan berarti didapat dari apel yang terjual kita kalikan dengan harga per buah, yaitu Rp 5.000. Sehingga bisa kita tuliskan ya, ini 685.000. Jadi jawabannya benar. Oke, silakan dicermati sebelum kita lanjutkan di soal nomor 10. Oke, silakan untuk nomor 10 dicoba. Kita kasih waktu 1 menit. Oke, nomor 10 diketahui sistem persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Mempunyai penyelesaian X sama dengan M dan Y sama dengan N. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi untuk nomor 10 kita gunakan persamaan linear dua variabel dengan bisa dengan substitusi atau dengan eliminasi. Misalkan kita tuliskan ya, 6 minus 6X
plus Y sama dengan 11, X min 3Y sama dengan min 16. Nah, kita eliminasi. Untuk misalkan kita mau eliminasi yang Y, maka untuk Y koefisiennya kita samakan. Jadi kalau di bawah ada tiga, berarti yang atas harus kita kalikan dengan 3, ya. Sehingga atas dikali 3, bawah dikali 1. Kita kalikan 3 ketemu min 18X plus 3Y sama dengan 33. Yang bawah kita kalikan 1 berarti tetap, ya. Terus, nah, karena 3Y atas plus yang bawah min, maka ini angkanya sudah sama, berbeda tanda berarti kita jumlah, ya. Berarti di sini min 18X ditambah X adalah min 17X sama dengan 17 atau X sama dengan minus 1. X-nya ketemu minus 1 berarti M-nya adalah minus 1. Berarti untuk yang pertama salah. Terus dari sini kita bisa substitusikan ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, atau persamaan 4. Ya, terserah kalian mau memasukkan ke mana. Kalau misalkan kita masukkan ke persamaan kedua, berarti X min 3Y sama dengan min 16. X-nya kita ganti min 1, ya. Berarti min 1 min 3Y sama dengan min 16. Min 3Y sama dengan min satunya kita arahkan ke kanan. Jadi ini kita pindah ke kanan. Sehingga kita dapatkan min 3Y sama dengan min 16 plus 1. Atau min 3Y sama dengan min 15. Y sama dengan min 15 per min 3 atau 5. Sehingga N-nya sama dengan 5. Dari sini kita misalkan mencari M plus N, berarti min 1 plus 5 sama dengan 4. Jadi untuk yang kedua benar. Yang ketiga benar karena sudah dihitung, ya. N plus N sama dengan 5. Yang keempat, hasil dari 2X min Y sama dengan 2N min M. Ini salah, terbalik, ya. Harusnya M-nya yang di depan, N-nya yang di belakang. Oke, nomor 10. Jadi jawabannya 2 dan 3. Yuk, silakan dicermati sebelum kita lanjut untuk soal ke-11. Oke,
Bisa kita lanjut untuk nomor 11. Bentuk sederhana dari 2A dalam kurung min 3B plus 5C plus 7D dikurang 8 dikali 3AB min 2AC plus 6AD. Jadi ini penyelesaiannya gampang ya. Ini tinggal dikalikan aja. 2A dikali min 3AB berarti 2 dikali min 3 adalah minus 6 AB. 2A dikali 5C berarti 2 dikali 5 adalah 10 AC. Ya, plus 10 AC. 2A dikali 7D. 2 kali 7 adalah plus 14 D. Ya, kita kurang 8 dikali 3AB. 8 kali 3 adalah 24. Berarti 24 AB. Min 8 dikali min 2 AC. Min 8 dikali min 2 adalah plus 16 AC. Min 8 dikali 6 adalah min 48 AD. Setelah itu kita kelompokkan ya, min 6 AB dengan min 24 berarti minus 30 AB. 10 AC dengan 16 berarti plus 26 AC. 14 AD dengan min 48 ya, berarti min 34 AD. Jadi jawabannya yang B. Oke, bisa kita lanjutkan di nomor 12. Silakan dicoba. Kasih waktu 1 menit. Oke, bisa kita lanjut. Ya, nomor 12. Sebuah papan reklame berbentuk persegi panjang dengan panjang X plus 5 meter dan lebar X min 1 meter. Bentuk aljabar yang menyatakan keliling papan reklame. Kita tahu keliling persegi panjang ya, kelilingnya adalah
2 kali panjang tambah lebar. Atau 2 kali panjangnya X plus 5, lebarnya X min 1. Atau 2 kali X tambah X adalah 2X, 5 kurang 1 adalah plus 4. 4X plus 8. Jadi jawabannya yang B. Ini soalnya mudah ya, tinggal kita teliti bagaimana cara untuk eh, me- apa, cara untuk memahami apa yang diminta soal. Jadi bentuk aljabar itu kan banyak, penerapannya juga banyak. Jadi contoh nomor 12 ini merupakan penerapan bentuk aljabar yang dikombinasikan dengan bangun datar. Oke, nomor 12 sudah. Kita coba di nomor 13. Oke, silakan. Nomor 13 ini soalnya terkait dengan Pak Burhan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok untuk melakukan sebuah permainan. Kelompok Patriot terdiri atas Yeni, Zulfa, dan Hasan, di mana usia Hasan adalah 25 tahun, 12 tahun, 12 tahun, atau langsung saya tulis 12. Terus usia Sulfa 4 tahun lebih tua dari Hasan. Berarti Sulfa tidak lain adalah Hasan ditambah 4 atau 12 ditambah 4 sama dengan 16. Dan 1 tahun lebih muda daripada Yeni. Berarti untuk Yeni tidak lain adalah Sulfa tambah 1. Ya, karena lebih muda 1 tahun daripada Yeni. Atau tidak lain adalah 16 ditambah 1 adalah 17. Untuk kelompok pertama itu sudah lengkap usia Hasan, Zulfa, dan Yeni. Untuk kelompok kedua itu terdiri dari Topan, Sugi, Cindi, dan Wahyu. Usia Topan 3 tahun lebih muda daripada Wahyu. Artinya apa? Topan itu tidak lain Wahyu dikurangi 3. Usia Sugi 2 tahun lebih tua daripada Topan. Berarti Sugi sama dengan Topan ditambah 2. Usia Cindy 2 tahun lebih tua daripada Wahyu. Berarti ini Wahyu ditambah 2. Terus usia Topan adalah 15 tahun. Berarti di sini tidak lain 15 sama dengan W dikurang 3. Atau W sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, W-nya sudah ketemu. Berarti dari sini kita bisa mencari C, di mana C itu tidak lain adalah W ditambah 2. 18 tambah 2 sama dengan 20. Terus S itu T tambah 2. Artinya apa? Usia Topan ditambah 2 tahun. Padahal usia Topan tadi adalah 15.
berarti 17 tahun. Data usia sudah lengkap, sehingga kita tinggal mencari yang pertama. Yeni berpasangan dengan Cindy untuk relasi usia 3 tahun kurangnya dari Yeni dengan Cindy. Kita lihat usia Yeni adalah 17, usia Cindy adalah 20. Jadi untuk Yeni tidak lain adalah 3 kurang 3 tahun kurangnya dari 20. Berarti untuk yang pertama ini benar. Karena usia Yeni itu 17, usia Cindy 20. Untuk yang kedua, usia paling tua dari kedua kelompok adalah usia Wahyu. Jawabannya salah. Harusnya Cindy. Harusnya usia Cindy. Yang ketiga, untuk relasi usia termuda ketua kelompok adalah Hasan berpasangan dengan Topan. Hasan benar, tetapi untuk kelompok kedua, Topan 15, ya termuda ya. Jadi ini termuda di kelompok satu, ini kelompok kedua. Benar. Untuk relasi usia kedua kelompok sama, Zulfa berpasangan dengan Suki. Jadi jawabannya salah. Karena apa? Sulfa 16, Suki 17. Berarti ini salah. Oke, silakan dicermati sebelum kita coba lanjutkan di nomor 14. Oke, yang nomor 14, silakan dicoba. Oke, nomor 14.
Oke ya, nomor 14. Sebuah perusahaan ekspedisi menerapkan biaya pengiriman, di mana yang pertama ada berat barang, jarak pengiriman, dan biaya pengiriman. Ya, nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa tentukan di mana X dalam kilogram berarti berhubungan dengan berat. Ya, ini berhubungan dengan berat. Terus Y dalam kilometer berarti di sini berhubungan dengan jarak. Jarak. Otomatis yang sisanya itu tidak berhubungan dengan keduanya, ya. Ini adalah biaya administrasi. Oke, dari soal ini bisa kita cek yang pertama, biaya administrasi yang diterapkan perusahaan adalah 3.000. Jawabannya tepat, ya. Penjelasan sudah jelas. Yang kedua, biaya pengiriman setiap kilometer adalah 2.000. Ingat, pengiriman setiap kilometer berarti jarak, ya. Jarak itu yang warna merah, berarti ini salah. Harusnya, ini harusnya 1.500. Terus, yang ketiga, biaya pengiriman 1 kilo dengan jarak 1 kilometer adalah 6.500. Kita hitung, ya. Oke, itu tidak lain adalah 2.000 X ditambah 1.500 Y ditambah 3.000. X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1, berarti 2.000 kali 1 ditambah 1.500 ditambah 3.000, atau ini berarti 3.500 ditambah 3.000 berarti 6.500, ya. Nomor 14 ketemunya 6.500, ini benar. Oke, kita bisa lanjut di soal nomor 15. Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 1 menit sebelum kita bahas. Oke, bisa kita lanjutkan untuk nomor 15. Nomor 15, berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ya, kita cek ya. Untuk yang pertama, kita harus analisa dulu di stimulus ini atau bacaan ini ada informasi apa saja. Jadi yang pertama, informasi yang terpenting itu ada di sini. Mulai daripada baris pertama
sampai dengan terakhir. Itu terpenting. Untuk yang awal-awal itu mungkin bisa di skip ya. Nah, jadi kita bisa menghemat beberapa detik atau bisa jadi 1 menit untuk membaca soal. Oke, ya. Baris pertama 12 atau kalau kita hubungkan dengan suku ke, berarti suku pertama itu U1, terus U2, U3 dan seterusnya ya. Ini 12, 16, 20 dan seterusnya. Sehingga setiap baris belakang selalu berjumlah 4. Lebih banyak dari kursi di depannya. Jadi ini plus 4, ini plus 4, ini plus 4. Ya, tidak lain adalah memiliki beda. Bedanya adalah plus 4. Lalu 12 itu apa? 12 itu adalah nilai A. Dari sini sudah lengkap informasinya untuk menjawab opsi yang pertama atau pernyataan pertama. Ya, pernyataan pertama hubungannya dengan UN sama dengan 4N plus 8. Kita tahu untuk barisan aritmatika UN sama dengan A plus N1, N-1 kali B. Itu untuk aritmatika. A-nya diganti dengan 12, B-nya diganti 4, masukkan UN sama dengan 12 plus 4-1 kali B. UN sama dengan 12 ya. Oh ini keliru, bukan 4-1, tapi N-1 dikali 4, maaf ya. Karena B-nya itu 4. Yang 4 itu miliknya B. Ya, jadi yang ini yang diganti. Oke. 12 plus N-1 kali 4. Berarti kita kalikan. N kali 4 adalah 4N. Min 1 kali 4 adalah min 4. UN sama dengan 4N. 12 min 4 adalah plus 8. Jadi untuk yang pertama itu benar. Terus yang kedua, banyak kursi pada baris terakhir adalah 72. Ingat, terdapat 15 baris kursi. Berarti yang ditanyakan U15. Tinggal dimasukkan aja. 4 kali 15 plus 8. 60 plus 8 sama dengan 68. Yang nomor 3. Banyak kursi pada baris kelima adalah 32. Berarti U5 sama dengan 4 kali 5 plus 8. 20 plus 8 adalah 28. Yang terakhir, untuk opsi yang keempat. Selisih kursi pada baris paling depan dan paling belakang adalah 56. Ini nama lainnya jangkauan ya. Paling depan itu tadi 12, paling belakang berarti U15 ya 68. Berarti ini tidak lain adalah 68 dikurangi 12 yaitu 56. Jadi yang keempat itu benar. Oke, silakan dicermati dan dipahami.
sebelum kita lanjut soal 16 ya. Oke, nomor 16. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk yang pertama, banyak kursi dalam gedung adalah 510. Jadi kita apa? Mencari banyaknya kursi seluruhnya. Jadi mulai dari baris pertama sampai baris ke-15. Nah, karena kita sudah belajar terkait barisan dan deret aritmatika, maka kita bisa langsung, ya, kita bisa langsung mencari menggunakan barisan dan deret aritmatika. Oke, sambil mengingatkan untuk aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Atau untuk yang A, yang pertama, berarti S15. Karena apa? Dalam pertunjukan tersebut ada 15 baris. Berarti ini 15 per 2. A-nya tadi 12. UN atau U15-nya adalah 68. 15 per 2 dikali 80. Ya, coret-coret 40. 40 kali 15 adalah 600. Berarti ini salah. Untuk yang kedua, banyak penonton yang hadir. Yang nomor dua, banyak penonton yang hadir adalah 450. Ingat, di sini ada keterangan 75%. Ya, di apa? Di stimulus. Jadi 75%. Maka di sini yang hadir 75 per 100 dikali 600. Coret, coret. Ya, 75 dikali 6 atau 450. Jawabannya benar. Yang ketiga, pendapatan dari tiket adalah 7.650. Jadi didapat dari mana? Berarti yang hadir dikali dengan HTM, ya.
ATM-nya 17.000. Ini kalau kita kalikan ketemunya berapa yuk? 45 dikali 17. Yaitu 7.650.000. Jadi jawaban yang ketiga itu benar. Bisa dipahami dulu sebelum kita lanjut soal yang ke-17. Oke, yang 17 silakan dicoba. Kita kasih waktu 1 menit. Oke, nomor 17. Suatu bandul terdiri atas kerucut dan setengah bola, seperti pada gambar. Ya, hitunglah volume bandul tersebut. Oke, nomor 17. Nomor 17 ini gabungan antara kerucut dan setengah bola. Jadi kita cukup menghitung volume kerucut dan volume setengah bola. Ya, ingat di sini kita harus bisa membedakan antara tinggi kerucut sama garis pelukis. Ya, 39 pada garis miring itu merupakan garis pelukis, bukan tinggi kerucut. Tinggi kerucut tetap dicari ya. Dengan cara apa? Pitagoras. Yaitu Pitagoras itu kan ada 30 cm itu kan diameter. Berarti di sebelah sini itu 15, sebelah kanan juga 15. Dari sini kita dapat mencari Pitagoras dari T. Ya, T kuadrat sama dengan 39 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Ya, terus kita hitung 39 kuadrat adalah berapa? 100, kok 100? 39 ya. 1.521 dikurangi 225 kuadrat. 15 kuadrat atau 225
5. Ya, ketemunya berapa ini? 1, 2, 9, 6. Ya. Nah, T ini merupakan akar dari 1, 2, 9, 6. Atau T tidak lain adalah 36. Ya. Setelah ketemu T 36, baru kita hitung volume kerucut tidak lain adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya adalah pi r kuadrat, atau pi-nya berarti kita gunakan 3,14, R-nya adalah 15 kuadrat, ya karena R kuadrat, tingginya adalah 36. Angkanya nggak bulat ya. 15 kuadrat 225. Ya, angkanya nggak bulat ya. Nanti bisa dihitung atau kita bisa menggunakan kalkulator untuk sementara. Ketemunya 8,478. Untuk yang kedua itu volume setengah bola, tidak lain adalah setengah dikali 4/3 dikali pi r pangkat 3. 3,14 dikali 15 pangkat 3. Ya, langsung kita kalikan saja. 7.065. Berarti total volume sama dengan 8.478 ditambah 7.065. 8 tambah 7 adalah 15. 4 tambah 0 adalah 4. Tambah 1. Ini 5. Ini 45. 43. Jadi ketemunya 15.543, yaitu yang B. Oke, nomor 17 ini sebenarnya gampang, tapi karena angkanya besar, jadi bisa dianggap soal yang susah. Oke, nomor 18 kita coba ya. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Dua buah sudut ini kalau kita jumlah berarti berapa? 4x plus 6x sama dengan sudutnya lurus berarti 60 derajat.
10 X sama dengan 60, X sama dengan 60 bagi 10 sama dengan 6 derajat. Jadi untuk sudut ABD, sudut ABD sama dengan 4X atau 4 kali 6 sama dengan 20. Yang kedua, besar sudut CBD. CBD 6X, ya. 6X, 6 dikali X-nya, oh X-nya tadi 6 ya, salah tulis. Ya, oke. Yang ketiga, pelurus sudut DBC, DBC, nah DBC-nya itu kan 6X, berarti 6 kali 6 sama dengan 36 juta. Kok 36 juta? 36 ya. Jadi DBC itu 36. Nah, yang ditanyakan pelurus ya. Pelurusnya berarti 180 dikurangi 36 atau 144 derajat. Oh, nggak ada yang benar. Kemungkinan ada yang salah hitung ini. Kita cek lagi ya. Untuk ABD itu 4. Nah, ini keliru ya. Ini harusnya bukan 60, tapi 90 derajat. Ini ada kekeliruan. Jadi ini harusnya 9 derajat. 4 kali 9 adalah 36. Ini yang pertama harusnya benar. Yang kedua, 6 kali 9 adalah 54. Salah ya. Yang ketiga, 6 kali 9 ketemunya 54. Berarti ini dikurangi 54 ketemunya 126. Nah, jadi ada kekeliruan di awal bahwasanya jumlah sudut siku-siku itu harusnya 90. Ya, mungkin tadi salah salah tulis saja ya. Sebelum kita lanjut ke nomor 19, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, kita lanjut ya. Untuk 19.
Nomor 19. Nomor 19. Julia dan Jenny berdiri tepat di tepi sungai untuk melihat kelinci yang berada di seberang. Jadi, kalau kita gambarkan, misalkan ini sungai. Terus di sini ada posisi Julia, di sini ada posisi Jenny. Terus posisi Julia dan kelinci dengan posisi Julia dan Denny membentuk sudut 90 derajat. Berarti kelincinya itu ada di sini. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita disuruh mencari jarak antara Jenny dan kelinci. Kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras, di mana untuk teorema Pythagoras ini bisa kita lihat ya, kita hitung dengan menggunakan kita bisa menggunakan triple atau kita bisa menggunakan konsep dasar dari teorema Pythagoras, yaitu misalkan ini C, berarti C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat atau 36 ditambah 20,25 sama dengan 56,25. Sehingga C tidak lain adalah akar 56,25. C-nya adalah 7,5. Jawabannya yang B. Ya, sebenarnya untuk nomor 19 ini bisa kita apa? Kita tarik logika. Logikanya seperti ini. Kalau kelinci Julia 6, Julia ke Jenny 4,5, berarti kelinci ke Jenny otomatis akan lebih besar dari 6. Ya, berarti untuk yang C dan D ini sudah otomatis salah. Apakah mungkin 10,5? Tidak, karena kalau 10,5 dia pasti posisi kelinci ada di seberang Julia, bukan di seberang sungai, ya, di sebelahnya Julia. Jadi yang A juga salah. Jadi tinggal langsung kita jawab yang B. Oke, itu nomor 19. Sekarang nomor 20. Nomor 20, Indra, Sulis, dan Mia menggambar segitiga berbeda. Ya, untuk Indra kita tuliskan dulu. I adalah 8, 10, 12. Terus Sulis 10, 24, 26. Mila 14, 9, 13. Ya, kira-kira hmm, ini penyelesaiannya seperti apa? Yuk, silakan dicoba dulu.
Ya. Jadi pengaturannya di sini kan ada tiga segitiga, yaitu segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, kita tahu bahwasanya sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi yang lain. Atau bisa kita tuliskan bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau ini benar. Ya, 26 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Itu untuk segitiga apa? Siku, siku. Lalu bagaimana untuk segitiga yang lain? Jadi yang kedua ada yang namanya segitiga lancip, ya. Di mana untuk segitiga lancip itu apa? Kita bisa menuliskan, saya tulis di bawah ya. Jadi untuk yang pertama, untuk segitiga siku, siku. Jadi kalau ada ini, nah BC, C kuadrat, jadi C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua ada segitiga tumpul, itu C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang ketiga ada segitiga lancip atau C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kita harus memetakan mana yang segitiga siku-siku, mana yang tumpul, dan mana yang lancip. Dari mana? Ya dari bilangan kuadratnya. Oke, kita coba yang pertama. 8 kuadrat berarti ini 8 kuadrat plus 10 kuadrat titik 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 12 kuadrat. Atau 8 kuadrat adalah 64 plus 100 titik 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 144. Dia posisinya adalah lebih besar, ya, atau C-nya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga untuk yang pertama, dia merupakan segitiga lancip. Nah, ya, yang kedua, siku-siku benar. Untuk yang ketiga, itu kita cek 13 kuadrat titik-titik 14 kuadrat plus 9 kuadrat. Dari sini aja sudah kelihatan bahwasanya 13 kuadrat pasti kurang dari 14 kuadrat ditambah 19 kuadrat. Jadi harusnya Mila itu segitiga lancip, bukan tumpul. Ya, oke, yang nomor 20 bisa dibaca lagi dan dipahami sebelum kita lanjut untuk soal nomor 21.
Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang persegi panjang ABCD sebangun dengan AEFD, di mana panjang AB adalah 9 dan BC adalah 6. Jadi ini ada dua persegi panjang ya. Yang satunya ABCD, ini 6, ini 9. Yang satunya adalah AEFD. AEFD. Nah, di mana kita tahu tadi BC itu kan se- sama dengan AD, yaitu 6. Berarti di sini 6, di sini dicari. Ya, karena sebangun, maka kita bisa menggunakan perbandingan AB besar dibanding kecil AD sama dengan BC dibanding AE. 9 dibanding 6 sama dengan 6 dibanding AE. Atau AE sama dengan, kalikan ya, 6 kali 6 bagi 9 sama dengan 4. Jadi 6 kali 6 adalah 36. 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi panjang AE sama dengan 4. Jawabannya benar. AE 4 berarti EB, ya EB ya. EB tidak lain adalah AB dikurangi AE. 9 dikurangi 4, harusnya jawabannya 5. Yang ketiga, keliling AEFD sama dengan 20. Ini juga benar ya. Keliling AEFD berarti sama dengan 6 tambah 4 ya. Terus EF-nya tadi 6, FD-nya 4. Berarti ketemunya 20 cm. Yang keempat, luas ABCD sama dengan 3 kali luas AEFD. Dicek aja ya. Tadi luasnya, luas ABCD dibanding luas AEFD. ABCD tadi ketemunya 9 kali 6 atau 54. Untuk AEFD berarti 6 kali 4 ya. Coret-coret. 9 per 4. Atau 9 dibanding 4. Yang keempat salah. Kita lanjut untuk yang nomor 22. Diketahui sebuah lingkaran berpusat di O, titik A dan B berada pada keliling lingkaran, sehingga
Panjang OB 14 cm dan bandul dan sudut AOB adalah siku-siku. Berdasarkan formasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jadi, kalau kita ilustrasikan, ini ada lingkaran, terus titik pusatnya A, ini dihubungkan, titik pusatnya O, ini dihubungkan ya. Jadi, sudutnya siku-siku berarti luas AOB adalah seperempat luas lingkaran atau luas juring. Luas juring AOB adalah seperempat luas lingkaran. Seperempat PR pangkat 2 atau seperempat dikali 2/7 dikali ya jari-jarinya 14 14 coret-coret 11 dikali 14 adalah 154 ya, jadi ini salah. Untuk yang kedua, luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB itu sama dengan luas apa? Luas segitiga ya, setengah alasnya OA, tingginya OB. Setengah dikali OA-nya tadi 14 kali 14 ya, ketemunya berapa? 98. Berarti benar. Terus untuk yang ketiga yaitu menghitung luas tempereng. Tempereng itu yang warna hijau ya. Tidak lain adalah luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Luas juringnya tadi ketemu 154, AOB-nya ketemu 98, 54 dikurang 98 adalah 56. Jadi ini luas tempereng AOB adalah 56. Yang terakhir, keliling segitiga AOB adalah 16. Itu salah. Kenapa? Tadi OA saja 14, OB-nya juga 14. Berarti AB itu otomatis lebih dari 14. 14 ditambah 14 saja sudah 28. Kalau ditambah pasti jawabannya lebih dari 36. Kita bisa lanjut di soal nomor 23. Yuk, silakan dicoba. Ya, 23. Diketahui lingkaran berjari-jari 6 cm. Suatu segi 6 beraturan dibuat di dalam lingkaran tersebut.
sehingga semua titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan, ya kita gambarkan, terus di sini ada segi 6, ya, anggap aja ini pas ya, ini titik pusatnya. Dari sini kita dapat apa? Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya ini 6, ya dari mana? Dari kata-kata jari-jari lingkaran. Kan yang bersinggungan kan pasti titik pojok. Ya, kita tahu untuk segitiga yang dibentuk ini merupakan segi 6 beraturan. Otomatis sudutnya itu 60 derajat. Sehingga segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Berarti ini 6, ini 6, sisinya pasti 6. Sisinya 6, semuanya juga sama, berarti 6 kali 6 adalah 36. Jadi untuk yang kedua itu benar. Untuk yang pertama, luas salah satu segitiga pada segi 6 beraturan tersebut adalah 1/6 bagian dari luas lingkaran. Ini jelas salah. Karena apa? Ada bagian lingkaran yang tidak terhitung segitiga. Terus yang ketiga, luas segi 6 beraturan adalah 54/3. Nah, kita tahu untuk luas segitiga, ya, luas segitiga sama sisi. Nomor 3 tak tulis. Luas segitiga sama sisi. Tidak lain adalah luas sama dengan S kuadrat per 4/3. S-nya itu adalah panjang sisinya, berarti luas sama dengan 6 kuadrat per 4/3. Atau 36/4/3 tidak lain 9/3. Ya, karena di sini ada 6, berarti luas seluruhnya 9/3 dikali 6 atau 54/3. Jawabannya benar. Nomor 24, ya. Nomor 24, pada bidang koordinat posisi A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X negatif. Artinya A itu posisinya untuk X-nya adalah -6 karena ada di X negatif, dan Y-nya adalah 3 satuan. Jadi 3. Kita tahu untuk dilatasi O, K secara umum atau langsung -2/3 tidak lain, A aksennya adalah -6 dikali -2/3, koma 3 dikali -2/3. Atau A aksen sama dengan
Ini bisa disederhanakan ya. Min 6 kali 2 adalah 12. Min 6 kali min 2 adalah 12. 12 bagi 3 adalah 4. 3 dikali min 2 adalah minus 6. Dibagi 3 adalah minus 2. Jadi jawabannya yang D. Nomor selanjutnya itu adalah nomor 25. Jadi di nomor 25 ini ada gambar segi 5 segi 5, prisma segi 5, 5 segi 6, dan prisma segi 6. Ya, kita cek. Apakah seginya ada 5? Kita cek ya. Untuk alas, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bisa dipastikan dia adalah segi 6. A dicoret, B dicoret, kemungkinannya C atau D. Kita lihat, C itu limas, D itu prisma. Nah, kalau prisma itu kan ada alas, ada tutup. Karena di sini hanya ada alas, maka pilihannya hanya yang C. Ya, karena alasnya sudah ada dan sudah terbentuk. Ya, ini tinggal disatukan aja. Yang tengah itu sebagai alas, terus yang ada segitiganya itu sebagai sisi tegak. Ini juga sama, sisi tegak. Oke, oke ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dan tak lupa untuk kalian semuanya bahwasanya mulai besok itu sudah dimulai untuk eh, apa? Untuk TKA, terutama untuk yang berada di gelombang satu, yaitu hari Senin matematika dan hari Selasa itu bahasa Indonesia. Untuk matematika nanti sesuai dengan pembagiannya itu yang pertama 10 menit untuk latihan, terus 75 menit untuk matematika, dan sisanya untuk AN. Ya, besar harapan kami semoga semua yang sudah kita persiapkan mulai dari awal sampai malam ini semuanya diberi kemudahan dan kalian diberi kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan TKA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan doa. Ya, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.